Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan topik la- sistem prediksi pasien terkena DBD. Disusun oleh kelompok Muhammad Rahman Lilinuha dengan NBI 14621000230. Ade Kolib Prasetya 14621000067. Muhammad Syarul Gunawan 14621000009 dan Ahmad Marfarisi 14621000079. Next. Mas Ade, tolong di next kan, di scroll kan ya Mas Ade. Oke, definisi permasalahan dulu ya Mas Ade. Oke, oke, terima kasih. Nah, di sini kita memiliki latar belakang, yaitu melakukan analisis terhadap data yang berhubungan dengan demam berdarah dengue atau biasa kita sebut DBD. Fokus utama kami adalah mengidentifikasi hubungan antara hasil tes NS1, IgG, dan IgM dengan jenis area type dan jenis rumah host type. Data yang digunakan terdiri dari kolom-kolom berikut, yaitu gender, age, NS1, IgG, IgM, area type, host type, district, and outcome. Lanjut ke identifikasi permasalahan. Permasalahan yang identifikasi terkait hubungan hasil dari NS1, IgG, dan IgM dengan jenis area dan jenis rumah. Untuk asumsi kebutuhan dan limitasi. Asumsi kebutuhan dan limitasi. Untuk asumsinya yaitu homogenitas data. Diasumsikan bahwa data yang digunakan homogen dan representatif terhadap populasi yang diteliti. Validat, validitas tes, asumsi bahwa hasil tes NS, IgG, dan IgM dalam dataset memiliki validitas yang tinggi dan mampu mewakili kondisi sebenarnya. Untuk kebutuhan, kualitas data diperlukan data yang berkualitas tinggi untuk memastikan analisa dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan. Interpretasi yang jelas. Kebutuhan akan interpretasi yang jelas terhadap hubungan antara variabel NS1, IgG, IgM, dan area type dengan area type dan host type. Lanjut, limitasi. Ukuran sampel data mungkin memiliki ukuran sampel yang terbatas yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Variabel tambahan, terbatasnya variabel tambahan yang dapat mempengaruhi hasil seperti faktor lingkungan yang tidak termasuk dalam dataset. Nah, berikut variabel dan nilai variabelnya. Untuk gender itu jenis kelamin, age itu usia dari responden survei, NS1 nilai data NS1 positif yaitu 1 dan negatifnya 0. IgG juga sama, positif sebagai 1 dan negatifnya sebagai 0. IgM positif sebagai 1, negatifnya sebagai 0. Area ini dalam wilayah Dhaka, tempat responden tinggal. Untuk area type ini bisa sebagai berkembang atau belum berkembang. Untuk host type misalnya seperti bangunan, gudang timah, dan lain-lain. Untuk distrik tertentu di Dhaka. Outcome variabel hasil menunjukkan ada, yaitu bernilai 1, jika tidak ada bernilai 0 pada kasus demam berdarah yang dilaporkan. Tujuan proyek. Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah menghasilkan rekomendasi film yang akurat. Oke, kita lanjut ke kriteria keberhasilan.
atau hasil terukur, yaitu mengukur akurasi analisis hubungan antara hasil tes dan faktor lingkungan. Peningkatan deteksi mengevaluasi apakah hubungan yang diidentifikasi dapat meningkatkan hasil deteksi dini. Dan terakhir, rekomendasi kebijakan, memberikan rekomendasi untuk kebijakan kesehatan masyarakat berdasarkan analisis. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada Muhammad Syarul Gunawan. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak Umar. Bisa ke dataset atau ini ya? Lanjut laporan atau dataset ini ya? Oke, untuk dataset kami ambil dari kaggle.com, yaitu Dengue Dataset of Bangladesh. Dataset yang kami pilih adalah Dengue Dataset of Bangladesh. Tujuan dari dataset ini yakni untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian DBD di Dhaka, Bangladesh. Berikut beberapa fitur yang ada di dalamnya. Scroll ke bawah di View More. Oke, di sana ada gender dari responden, ada X sebagai usia dari responden, lalu NS1 sebagai merupakan singkatan dari non-struktural protein 1, IgG. IgG adalah singkatan dari imunoglobulin G, IgM adalah singkatan dari imunoglobulin M. Lalu ada area yang di dalam region Dhaka, di mana responder berada. Lalu ada area type, mana klasifikasi areanya yaitu developed apa undeveloped. Lalu ada host type, ada tipe berisi dari apa yaitu building, thin site atau others. Lalu ada district, di mana spesifik distriknya berada, lalu outcome yaitu variabel indikasi resisten. Gender memiliki variabel kategorikal, lalu ada X variabel numerik, umur responder, NS1 variabel numerik, status NS 0 atau 1, IgG variabel numerik, status IgG 0 atau 1, IgM variabelnya juga numerik. Lalu untuk area variabel kategorikal, area tipe variabel kategorikal, host tipe variabel kategorikal, distrik variabel kategorikal, dan outcome variabel numerik. Oke, bisa dilanjut ke GitHub-nya ya. Oke, di sini GitHub ini untuk tempat penyimpanan develop kami, di mana ada data model dan apps yang sudah dibuat di lokal. Kita tidak sampai untuk mengalokasikan ke server. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik, untuk pengolahan datanya pada Google Colab akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, kita mengimpor library yang dibutuhkan seperti NumPy, Pandas, dan lain sebagainya, seperti yang tertera pada layar. Kemudian kita memuat dan mempersiapkan datanya dengan cara memasukkan dataset tersebut dan membaca dataset tersebut terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya kita memberikan label biner untuk kolom kategori, yakni gender area, area tipe, host tipe, dan distrik. Kemudian kita memisahkan fitur dan label. Untuk X-nya kita mencantumkan gender, X, NS1, IgG, IgM, area, area tipe, host tipe, dan distrik. Untuk Y-nya kita menggunakan outcome. Kemudian kita menormalisasikan fitur tersebut. Untuk hasilnya seperti ini outputnya. Kemudian kita
menampilkan 5 dataset teratas. Kemudian kita ambil keterangan informasi dataset menggunakan data.info, yakni di dalam kategorinya terdapat berbagai macam tipe data, yakni objek, integer, kemudian ada data discrete dan transposnya. Kemudian kita membagi data menjadi dua, yakni pelatihan dan pengujian, menggunakan Xtrain dan Xtest, kemudian YTrain dan YTest. Kemudian kita membangun model Deep Feed Forward Network, yakni model neural network dengan beberapa lapisan dan dibangun untuk mempelajari hubungan antara fitur dan label. Seperti ini caranya, kita menggunakan ReLU dan Sigmoid. Dengan model compile binary cross-entropy, untuk optimizer-nya kita menggunakan Adam, dan metrik menggunakan akurasi. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian kita melatih model kembali dengan mengetikkan history sama dengan model.fit, data Xtrain, YTrain, kemudian divalidasi untuk Xtest dan YTest-nya menggunakan Aperture 50 dan batch size-nya 10. Kemudian hasilnya seperti ini, output-nya. Kemudian kita memberikan perkondisian agar tidak terjadi kelebihan dalam akurasinya dengan mengetikkan code ini tadi, scriptnya. Kemudian kita lanjut ke evaluasi dan visualisasi. Untuk evaluasi model, kita akan menampilkan akurasi dengan akurasi dikalikan 100 sama dengan titik 2V. Kemudian visualisasi loss dan akurasinya kita akan tampilkan berdasarkan trend loss dan berdasarkan loss dan fair loss. Untuk outputnya seperti ini. Untuk nilai akurasinya 56.50. Kemudian saya lanjutkan untuk menginterpresentasikan hasilnya, yakni mengambil prediksi dan membuat confusion metric dan menampilkan laporan klasifikasi. Untuk hasilnya seperti ini, outputnya. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya, Mas Rohman. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk menampilkan webnya. Jadi ini web yang telah kami buat dengan judul prediksi pasien yang terkena DBD oleh kelompok 3 kelas S atas nama sesuai pada laporan. Baik, akan saya jelaskan pada code-nya. Nah, baik, pada awalnya kita menggunakan Flash pada requirement di sini. Jadi menggunakan Flash versi 2.0.1, menggunakan NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, Matplotlib, dan juga Seaborn. Nah, requirement ini digunakan untuk menginstal beberapa library atau package yang dibutuhkan. Namun jika misalkan requirement ini ketika di run itu error, maka bisa menggunakan manual, menggunakan code seperti berikut. Nah, menggunakan pip install Flash, NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, Matplotlib, dan juga Seaborn. Jika sudah, maka kita konfigurasi atau membuat code-nya pada app.py untuk Flash-nya.
mengimport beberapa library yang dibutuhkan, kemudian add sama dengan flash name, kemudian memuat model, yang model ini dimana didapatkan dari pada code library ini. Nah, pada ini collab ini, kemudian outputnya akan dihasilkan di download, kemudian ditaruh atau dipindahkan ke folder code ini dengan nama DTR model.h5. Kemudian kita membuat fungsi untuk mempersiapkan data seperti gender, area, array type, host type, dan juga district. Dan juga untuk kolom gender, area type, host type, district juga sama. Nah, kemudian X sama dengan data. Jadi ini data yang akan nanti digunakan untuk sebagai inputan dari usernya. Kemudian nanti akan diprediksi. Nah, di sini untuk root-nya ya. Jadi root slash ini adalah home-nya. Nah, ini home. Kemudian render template index.html, yang dimana index.html berisi inputan dari user. Inputan dari user yang menampilkan web seperti berikut. Nah, jadi di sini berupa form yang menggunakan untuk inputan data, kemudian di sini akan menampilkan hasilnya, yaitu prediksi. Nah, kita kembali ke app.py. Nah, untuk root yang kedua yaitu slash predict. Jadi ketika kita menekan tombol ini, dia akan mengarah kepada URL slash predict menggunakan metode post. Nah, jadi kita mengolah datanya ada di app.py. Jadi pertama-tama ambil data dari form, kemudian buat data frame dari data form, preproses data, prediksi, kemudian merender hasilnya dan mengembalikannya ke output. Nah, kemudian untuk URL-nya yang name tadi, ini app flash name. Nah, kita arahkan URL-nya ke port 5001. Dikarenakan untuk port 5000-nya sudah digunakan. Jadi, menggunakan yang 5001. Seperti itu. Nah, kita langsung saja tes hasilnya. Ini di sini saya mencoba memasukkan gender. Nah, untuk gendernya ini bukan menggunakan string, tapi menggunakan angka. Jadi, 0 itu untuk perempuan atau female, kemudian 1 itu untuk laki-laki atau male, dan age-nya ini sesuai di data ini, data set-nya. Nah, age-nya ini adalah umur, kita contohkan umur 45, NS10, 0, GM 0, areanya 22, sebentar. Nah, kita coba prediksi. Oh, ininya belum dijalankan. Nah, jika sudah, kita cek. Refresh. Nah, ini sudah. Ini kita coba lagi. Nah, berdasarkan inputan tadi, di sini akan muncul prediksi 1, yang dimana maksud dari output ini 1 yang mengartikan bahwa
pasien terkena DBD dan juga jika prediksi 0 maka pasien tersebut tidak terkena DBD. Seperti itu. Nah, jadi di sini itu semua inputannya itu berupa integer ya. Dikarenakan ada pengolahan di dalam Google Colab-nya itu mengubah beberapa tipe data dari dataset berubah menjadi sebuah kategori atau angka yang dapat memudahkan untuk pengolahan data. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bisa dilanjutkan oleh Mas Umar. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tutup ya, Mas. Ya, Terima Mas. kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.